Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Maulana atau yang biasa dipanggil dengan Imran, mahasiswa sejarah peradaban Islam UIN Sumatera Utara. Di sini di video kali ini saya mahasiswa sejarah peradaban Islam UIN Sumatera Utara akan menjelaskan tentang bagaimana berdirinya atau bagaimana bisa tercipta sebuah negeri di pesisir Selat Malaka yang sekarang disebut dengan Kabupaten Batubara, yang dahulunya disebut dengan negeri Batugau. Di video kali ini atau di video ini akan menjelaskan tentang siapa pelopor pertama berdirinya negeri Batubara. Bagaimana bisa negeri tersebut dikatakan Batubara? Apa asal usul kata Batubara? Pas sekali saya sedang berada di Kuba Batubara, dan katanya di Kuba ini ialah pusat pertama negeri Batubara, tempat makam Datuk Belambangan, yakni Datuk pelopor pertama terjadi terciptanya negeri. Untuk lebih jelasnya lagi, kawan-kawan, dan skip video ini untuk mengetahui bagaimana negeri Batubara itu tersebut berdiri dan penjelasan. Sekian, saksikan video saya. Batubara ini bermula ketika abad ke-17. Batubara ini ialah sebuah negeri di pesisir Selat Malaka. Dahulunya termasuk kekuasaan Raja Simalungun. Ceritanya seperti ini. Dahulu kala di Minangkabau, di negeri Pagaruyung, ada seorang anak dari Raja Pagaruyung yang bernama Datuk Belambangan. Beliau meminta izin kepada ayahnya untuk berburu dan membawa beberapa pengawal. Setelah mereka berburu, mereka tersesat di negeri Anta Beranta. Konon katanya negeri itu ialah sebuah negeri Simalungun. Setelah itu beliau meminta izin kepada Raja Simalungun untuk menetap beberapa hari, beberapa bulan, dan beberapa tahun. Karena
akhlak, dan adat si Datuk Belambangan ini sangat bagus. Raja Simalungun kagum dengan akhlak tersebut. Nah, oleh karena itulah Raja Simalungun menawarkan untuk menjodohkan putri dari Raja Simalungun untuk menikah ke Datuk Belambangan yang marganya Damani. Datuk Belambangan pun menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, istri dari Datuk Belambangan atau anak dari Raja Simalungun itu hamil atau bunting gitu. Nah, setelah itu si istri Datuk Belambangan ngidam, ingin melihat pantai. Nah, karena kekuasaan Raja Simalungun ini besar, termasuk juga Selat Malaka pada saat itu, pesisirnya gitu. Jadi si Datuk Belambangan meminta izin kepada si Raja Simalungun untuk pergi ke pesisir Selat Malaka. Konon katanya itulah negeri batubara dahulunya. Nah, setelah itu pergilah si Datuk Belambangan dan istrinya dan para pengawal ke pesisir Selat itu. Setelah sampai, istri Datuk itu sangat kagum melihat keindahan Selat Malaka itu, melihat keindahan pesisir pantai itu. Setelah itu bermalamlah beliau di situ dan berencana ingin mendirikan sebuah kerajaan di situ. Namun belum tahu nama kerajaannya. Nah, setelah itu mereka kebingungan untuk mencari air tawar. Lantas si Datuk Belambangan menyuruh si pengawal untuk menggali tanah dalam artian mencari air tawar. Saat si pengawal menggali tanah, pengawal Datuk itu kesusahan karena dihalangi oleh batu. Percikan antara besi dan batu itu menimbulkan sebuah batu yang membara. Nah, si pengawal itu berkata, "Iko batu bahawo." Dalam bahasa Padang, "Iko batu bahawo." Itu batu yang membara. Nah, itulah asal usul batu bara dari kata iko batu bahawo. Nah, setelah itu Datuk Belambangan membuatlah sebuah kerajaan Kesultanan Batu Bahawo atau Kerajaan Batu Bahara. Nah, gitu. Dan juga ditemukan koin batu bara di berbagai tempat di batu bara. Seperti ditemukan koin bukan hanya di berbagai tempat batu bara, namun ditemukan koin itu di beberapa daerah seperti di Bengkalis, di Kedah, di Semenanjung, di Batubara juga kan, yaitu koin Kesultanan Batubara bertulisan Arab dan nama gelar sultan saat itu Muazzam Shah. Nah, itu ada kontroversi, yaitu tapi dari Minang kok ada gelar sultan yang bertajukan Melayu atau berunsur Melayu? Apakah sebelum Datuk Belambangan datang ke tanah Batubara sudah ada berdiri Kesultanan Batubara? Apakah sebelum datangnya Datuk Belambangan, apakah sesudah datangnya Datuk Belambangan baru dibuat Kesultanan Batubara gitu? Dan juga Batubara di kawasan Batubara ini juga ada hubungannya dengan kerajaan Kedah yang ada di Semenanjung Malang. Menurut Dr. Ibrahim dalam seminar tentang koin Kesultanan Batubara secara Zoom, dia mengatakan bahwasanya Batu Bahara ini sudah lama terkenal di Kedah, sebab Raja Kedah juga wafatnya di daerah Pagurawan Batubara, Pagurawan di Batubara. Nah, jadi Kedah dan Batubara dahulunya pernah ada hubungan
hubungan karena banyak orang-orang batubara pergi ke Kedah dan banyak orang-orang Kedah pergi ke batubara. Nah, ini cerita-cerita yang menarik bahwasanya dahulunya ternyata menurut menurut Dr. Ibrahim itu mengatakan bahwasanya di saat perang Kedah melawan Siam, batubara menolong Kedah. Nah, itu cerita menariknya. Oke, lanjut ke cerita tentang Datuk Belambangan tadi ya kan. Nah, jadi itu kan gelombang pertama Datuk Belambangan datang ke batubara. Gelombang kedua itu dipimpin oleh Raja Abu dari Tanah Datar Batu Sangkar. Nah, rombongan kedua ini membawa 4 pemuda dari Tanah Datar, 50 Kato, Pesisir, dan juga Limolari. Nah, 4 ini itu cikal bakal datuk-datuk yang ada di batubara. Contoh, datuk 50 dari 50 Kato, datuk Pesisir dari di Minangkabau, datuk Tanah Datar dari Tanah Datar Minangkabau, datuk Limolari yaitu Limalaras jadi Limolari Minangkabau. Jadi datuk-datuk ini, keempat datuk ini itulah datuk cikal bakal datuk-datuk di batubara. Nah, jadi datuk boga bagaimana? Nah, datuk boga ini ialah pecahan kekuasaan dari datuk Pesisir, dan datuk Pagorawan juga pecahan dari kekuasaan datuk Pesisir. Itulah sejarah masuknya batubara di saat Rodi Minang datang ke batubara gitu. Dan juga batubara ini juga termasuk jalannya orang-orang Minang untuk berdagang ke Semenanjung Malaya. Jalur translate-nya dari pelabuhan Boga, nanti Boga kita ceritakan gimana sejarahnya gitu. Itulah cikal bakal datuk-datuk di batubara. Setelah Kesultanan Batubara ini pudar kekuasaannya dan kawasan batubara ini dikuasai oleh kerajaan Siak Indragiri. Siak Indragiri tahu kan? Di Riau. Itulah. Kerajaan Siak Indragiri ini berkuasa di batubara, menguasai kekuasaan batubara. Namun tangan kanan dari Sultan Siak ini itulah 5 datuk yang ada di batubara, macam datuk 50, datuk Tanah Datar, datuk Pesisir, datuk Boga, dan datuk 50. Nah, itulah tangan kanan si Sultan Siak Indragiri untuk memimpin di batubara. Nah gitu sejarahnya kan. Dan juga di batubara ini ada sebuah pelabuhan. Nah itulah pelabuhan Boga atau Boga Sebogang lah. Kata orang batubara, Boga Sebogang. Dulu Boga Sebogang itu atau Boga Seberang itu sebuah pelabuhan yang sangat sibuk pada masa itu, pada zaman VOC lah ya kan. Nah, sibuk, bahkan si Datuk Mekiuda, datuk dari Limalaras itu berdagang dari pelabuhan itu ke Semenanjung menjual barang-barang dagangan lah. Setelah dia kaya, dia buatlah istana Limalaras yang bisa kita tengok sekarang di Limalaras batubara. Nah, itulah usaha dari Datuk Mekiuda itu. Nah, tadi kan kita telah menjelaskan tentang gimana dirinya batubara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang batubara di kekuasaan Siak Indrapura maaf ya, gitu. Nah, pada saat batubara di tangan kekuasaan Siak Indrapura, batubara itu dipimpin atau tangan kanannya Sultan Siak itu 5 datuk. Nah, datuk 50, datuk Tanah Datar, datuk Boga, Pesisir, Limolaras. Nah,
Itulah Datuk-Datuk yang sebagai tangan kanan si Sultan dari Siak Indrapura itu. Nah, dan bahkan banyak si Datuk-Datuk itu yang berdagang untuk membuat kerajaan seperti mohon maaf membuat istana gitu, seperti si Datuk Lima Laras, membuat istana Lima Laras dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya banyak datuk-datuk yang ada di Batubara, kedatukan. Cuman kedatukan yang terkenal itu cuma 5 aja, kedatukan Lima Laras tadi yang tadi lah gitu kan. Padahal banyak lagi kedatukan seperti kedatukan Pagurawan, kedatukan Indrapura dan lain sebagainya. Namun yang terkenal di saat si Sultan Siak itu melantik datuk-datuk itu hanya 5. Namun macam kedatukan Pagurawan itu pecahan dari kedatukan pesisir gitu. Macam kedatukan Boga pun pecahan dari pesisir itu. Jadi kan dari digeraskan gitu. Pada saat masa penjajahan juga Batubara termasuk ya berjuang gitu juga lah seperti yang tempat lain. Namun perlu kita ketahui bahwasanya selama kerajaan Siak Indragiri masih kuat, masih belum ditakluki Belanda, ya Batubara belum ditakluki juga. Karena benteng Batubara Sultan Siak itu. Nah, gitu. Dan juga kalau kita ketahui Sultan Siak dan Belanda itu kerjasama. Maksudnya dalam artian kayak gini. Ya, ku kasihlah kau tanah gitu. Ku kasih tanah dan juga kau buat suatu lahan dan pekerjanya itu orang kami gitu, orang Melayu, dan digaji. Bahkan saya tanya-tanya sih sama orang tua dulu. Orang tua di kampung lah, tua nenek aku dulu di kampung gitu, aku tanya gitu. Tanya gini, zaman Belanda dulu kayak mana sih nek? Tanya. Zaman Belanda dulu katanya, kata nenekku di sana aku tanya. Ya kami kerja digaji kerja gitu. Nah, digaji, ya artinya seperti itu, ada kerjasama. Karena pada masa itu Batubara kekuasaan Siak Indragiri, Indrapura dialah yang mengatur semuanya gitu. Namun pada saat Jepang datang, nah itulah puncak musibahnya gitu. Puncak musibah yang Batubara saat Jepang menjajah. Pada saat itu kan gini ceritanya. Di panti sejarah. Siapa yang pernah panti sejarah ya kan? Kalau kalian pernah tahulah panti sejarahnya gitu. Nah, panti sejarah itu dahulunya itulah Jepang datang ke Batubara, atau bisa dikatakan pintu awal Jepang datang ke Batubara lah gitu, pintu awalnya. Jadi tentara Belanda itu sebelum datang Jepang ke Batubara, dia tuh membuat apa itu dari benteng, dari pohon-pohon kelapa biar Jepang tidak masuk. Akhirnya masuk juga Jepang. Apalah pergilah si Belanda itu pergilah balik kampung ke Amsterdam ya. Nah, udah itu kan. Kan pernah ke Pelabuhan Bum. Nah, Pelabuhan Bum tuh kenapa bilang Pelabuhan Bum? Karena di situlah Jepang atau Jepang menjatuhkan bom di situ. Jadi bilanglah Pelabuhan Bum. Kenapa dijatuhkan Jepang bom di situ? Jadi bilanglah bom karena Jepang kan menjatuhkan bom di situ, jadi Pelabuhan Bom. Setelah Jepang berhasil menguasai Batubara gitu kan, ya kayak Batubara sengsara lah gitu, karena istilahnya tolak kan gimana penjajahan Jepang gitu. Susah gitu. Dan juga kalau kalian lihat kapal merah, kenapa dulu jadi bilang kapal merah? Dulu ceritanya kayak gini, dulu ada kapal dari Jepang gitu, kapal dari Jepang yang membawa tahanan perangnya gitu, kapalnya merah gitu, kapalnya warna merah, tahanan Jepang lah, dibawa tahanan perang dia.
dari Lembang itu sampai Selat Malaka, tiba-tiba di Selat Malaka itu tenggelam dia, di situ tenggelamnya, makanya dibilang kapal merah gitu, sejarah kapal merah itu. Jadi kenapa ada kapal merah? Karena pernah ada kapal Jepang yang berwarna merah campak di situ, itulah sejarahnya gitu. Nah, kembali lagi ke topik nih gitu. Nah, tadi kan mengetahui dari segi penjajahan dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Nah, jadi kayak mana sih kondisi batu bara saat revolusi Sumatera Timur? Gitu. Batu bara juga termasuk salah satu kena juga lah dampak dari revolusi Sumatera Timur itu. Karena aku tanya-tanya sama orang tua di kampungku itu, oh ternyata banyak juga lah yang dibunuh. Ya, bisa katakan yang ada tengku-tengku dibunuh itu. Kenapa? Ya, kita kan tahu kan bahwasanya pada saat di revolusi Sumatera Timur itu rata-rata yang tengku yang ada gelar itu dibunuh semuanya. Karena ya sultan dari itu lah, PKI itu ngasut untuk membunuh sultan, karena kesultanan Nah, kalau mengenai tentang kedatukan batu bara, kena tak dampak si revolusi Sumatera Timur atau pembantaian kaum Melayu lah kita katakan? Ya kena sih, tapi nggak terlalu parah lah seperti yang di Tanjung Balai dan lain sebagainya, masih kena. Kenapa? Ya karena pada masa itu batu bara kan kekuasaan si Indrapura. Nah, kan sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasim II, dia memberikan kekuasaannya untuk bergabung ke Indonesia. Nah, jadi nggak kena imbas lah, nggak kena dampak parah kali lah, karena batu bara pada masa itu pada tahun 1945 itu sudah masuk ke kekuasaan Indonesia. Kenapa? Ya karena kalau Sultan Syarif Qasim itu menyerahkan kekuasaannya ke batu bara, menyerahkan kekuasaannya ke Indonesia. Nah, kalau Sultan Syarif Qasim menyerahkan kekuasaannya kan meliputi batu bara dan lain sebagainya, tahun 1945 kepada Soekarno-Hatta untuk bergabung menjadi Indonesia. Ya, otomatis batu bara pada saat itu sudah masuk kawasan Indonesia. Namun pada saat revolusi itu batu bara ya nggak terlalu parah lah dampaknya, karena ya macam Sultan Delhi, Sultan Langkat itu kan belum mau menyerahkan kekuasaannya kepada si Indonesia. Jadi itulah tentara PKI itulah kan, PKI itu dan menghasut para buru-buru kerja yang di Sumatera Timur untuk memberontak kepada Sultan, dan bergabung ke Indonesia. Makanya yang kena dampak itu ya kesultanan yang pada saat itu tidak mau bergabung ke Indonesia. Jadi batubara nggak kena dampak karena pada saat itu batubara sudah bergabung di Indonesia. Kenapa? Karena Sultan terakhir Sultan Syarif Qasim sudah menyerahkan kekuasaannya pada tahun 1945. Nah, itulah sejarah singkatnya. Kan kali kan? Ya mantap kali lah sejarah batubara ini kan. Nah, jadi itulah sejarah batubara. Kalau ada kurang lebihnya atau salahnya, kasih saran-sarannya itu ya kan. Mungkin itu saja lah yang bisa aku sampaikan sama kalian ini. Nah, lebih dan kurang aku mohon maaf karena mungkin aku juga minim referensi juga. Karena sejarah batubara ini ya minim referensi itu. Jadi ya kalau ada salah-salah kurang-kurang
mohon dimaafkan kalau ada yang kurang gitu, tolong sampaikanlah kepada aku nih. Aku nih minum ilmu, pakai ilmu gitu, akhir ilmu lah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.